SAW, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. 9. Dua kehilangan. Halimah dan Harits yakin bahwa kedua anak mereka telah berkata benar. Karena itu, mereka sangat ketakutan. Harits sangat khawatir jika anak angkatnya terkena suatu guna-guna roh jahat atau terserang sihir. Ia pun mengajak istrinya untuk segera mengembalikan anak itu kepada ibunya sebelum ditimpa kejadian yang mengerikan. Maka, Halimah membawanya kembali ke Mekah. Ia berniat tidak akan mengatakan apa alasan sebenarnya yang mengubah pikirannya. Namun, perubahan itu terjadi terlalu tiba-tiba dan Aminah tak bisa mereka bohongi. Akhirnya, ia menceritakan seluruh kejadiannya. Setelah mendengarnya, Aminah menenangkan Halimah agar tidak perlu takut dan berkata, peristiwa-peristiwa besar telah terjadi pada putraku. Kemudian, Aminah bercerita bahwa ketika mengandungnya, ia sangat sadar ada secercali cahaya memancar di dalam tubuhnya. Halimah menjadi tenang, tetapi sejak itu Aminah memutuskan untuk mengasuh sendiri putranya. Tinggalkan ia bersamaku, katanya, dan pulanglah dengan tenang. Petik 2. Anak itu hidup bahagia di Mekah bersama ibunya selama 3 tahun. Ia mendapatkan perhatian lebih dari kakek, paman, bibi, dan sepupunya yang tinggal bersamanya. Yang paling menyayanginya adalah Hamzah dan Safiyah, dua anak Abd al-Muthalib dari perkawinan terakhirnya yang dilangsungkan bersamaan dengan perkawinan orang tua Muhammad. Hamzah seusia dengannya, sedangkan Safiyah lebih muda darinya, paman dan bibi dari garis ayahnya dan sepupu dari garis ibunya, dan terjalin suatu ikatan yang sangat erat di antara mereka bertiga. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, Aminah mengajaknya mengunjungi seorang kerabatnya di Yasrib. Mereka turut dalam satu kafilah ke arah utara, mengendarai 2 ekor unta. Aminah menunggangi untanya, dan anaknya menaiki unta yang lain bersama budak perempuannya yang setia, Barakah. Di kemudian hari, Muhammad menceritakan kegembiraannya saat belajar berenang di rumah saudaranya, keluarga Khazraj, dan bagaimana saudaranya itu mengajarinya bermain layang-layang. Namun, tak lama kemudian, saat perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit. Mereka pun berhenti dan ditinggal oleh rombongan. Setelah sakit beberapa hari, Aminah meninggal dunia di Aqwa tidak jauh dari Yasrib, dan di sanalah ia dikuburkan. Barakah melakukan banyak hal untuk menghibur Muhammad, yang kini telah menjadi yatim piatu. Ia membawanya kembali ke Mekah bersama satu kafilah yang lain. Sekarang, Muhammad diasuh sepenuhnya oleh kakeknya. Dan, kecintaan Abd al-Muthalib kepada Abd Allah pun segera tercurahkan kepada anaknya. Abd al-Muthalib sangat senang tinggal di dekat Ka'bah, seperti saat-saat ia mendapat perintah untuk menggali Zam-Zam. Karena itu, keluarganya selalu menghampar tikar untuknya di bawah naungan Ka'bah. Karena sangat menghormati ayah mereka, anak-anak Abd al-Muthalib, termasuk Hamzah, tidak berani turut duduk di atas tikar itu. Tapi, cucu kecilnya itu tak segan-segan duduk di atasnya. Jika para pamannya menyuruhnya pergi, Abd al-Muthalib akan berkata, biarkan cucuku tinggal bersamaku. Demi Tuhan, masa depan yang gemilang ada di tangannya. Muhammad biasa duduk di samping Abd al-Muthalib di atas tikar itu, dan menunggangi punggungnya. Abd al-Muthalib merasa senang dengan semua kelakuan cucunya itu. Hampir setiap hari mereka tampak berduaan, bergandengan tangan di Ka'bah atau dimanapun mereka berada di kota Mekah. Abd al-Muthalib sering membawa Muhammad datang ke majelis tempat berkumpulnya para kepala suku di kota itu, yang jumlahnya lebih dari 40 orang, untuk mendiskusikan berbagai masalah. Bahkan, laki-laki berusia 80 tahun itu tak malu-malu menanyakan pendapat bocah berumur 7 tahun itu tentang banyak hal. Saat Abd al-Muthalib ditanya oleh para sahabatnya yang terkemuka, ia selalu berkata, masa depan cucuku ini sungguh gemilang. Petik 2. 2 tahun setelah kematian ibunya, anak yatim piatu itu juga kehilangan kakeknya. Saat meninggal dunia, Abd al-Muthalib mempercayakan cucunya kepada Abu Talib, saudara kandung ayah Muhammad. Abu Talib melanjutkan perhatian dan rasa sayang kepada kemenakannya, yang telah diamanatkan ayahnya kepadanya. Sejak saat itu, si bocah dianggap anaknya sendiri,
dan istrinya, Fatimah, berusaha sebisa-bisanya untuk menggantikan posisi ibunya. Di kemudian hari, Muhammad sering mengatakan tentang Fatimah, bahwa ia membiarkan anak kandungnya sendiri lebih lapar ketimbang dirinya, sang kemenakan.